Polres Bengkulu masih melakukan penyelidikan terkait ditemukannya salah seorang warga Kelurahan Pematang Gubernur dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka sayat di bagian perut Kamis 6 Mei. Selain luka di bagian perut, polisi juga menemukan luka sayat di pergelangan tangan kiri korban. Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP Yusiadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan meninggalnya korban yang ditemukan tepat di depan teras rumahnya tersebut. Namun dari hasil visum sementara yang dilakukan pihak rumah sakit dapat dipastikan, korban menghembuskan nafas terakhirnya lantaran adanya luka terbuka di perut. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, kondisi korban juga ditemukan luka sayatan di pergelangan tangan sebelah kiri serta luka lecet berbentuk garis akibat benda tumpul di bagian dada. Namun sayangnya dari pihak keluarga sendiri menolak untuk dilakukan autopsi. Tapi demikian, dari Polres Bengkulu tetap akan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Keterangan saksi sebelum kejadian itu tidak ada keributan atau hal-hal lain, namun saksi yang berada di depan rumah itu melihat korban ini duduk di depan kolam, duduk di depan kolam pada siang hari. Namun setelah itu saksi tidak melihat lagi, dan selama beberapa hari tidak ada keributan ataupun orang asing yang datang ke rumah. Dari pantauan di lapangan, jenazah telah dimakamkan di PU Uhwa Medan Baru. Sementara rumah duka masih dipenuhi keluarga dan tetangga sekitar. Saat ini polisi masih mendalami kematian Nur Hamid, 39 tahun, warga Kelurahan Pematang Gubernur tersebut. Sejumlah saksi sudah dipanggil untuk diminta keterangan. Belum diketahui secara pasti Nur Hamid dibunuh atau bunuh diri karena saat ditemukan tewas di depan kolam rumahnya terdapat sejumlah luka pada bagian perut dan pergelangan tangan kiri. Saat ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang terdiri dari tetangga korban. Dari keterangan salah seorang saksi, sebelum kejadian tidak terdengar keributan yang terjadi di seputaran kediaman korban. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya barang-barang milik korban maupun barang-barang yang ada di kediaman korban yang hilang. Selain itu, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya ditemukan berada tidak jauh dari jenazah korban ternyata adalah pisau dapur yang berasal dari dapur kediaman korban. Awalnya kita sempat menduga motor yang digunakan korban ini hilang. Namun setelah kita lakukan pencarian, ternyata motor ada di sekitar rumah dan tidak hilang. Dan motor tersebut digunakan oleh keluarganya pada saat masa ramai berkumpul untuk membeli buka puasa. Jadi itu digunakan keluarga untuk membeli buka puasa. Jadi tidak hilang. Namun untuk barang-barang di dalam rumah sendiri juga sampai saat ini kita masih belum temukan adanya kehilangan karena istri korban juga masih belum bisa kita minta keterangan dan anak korban juga masih belum bisa kita minta keterangan karena kondisi yang masih belum stabil. Ketua RT 21 RW 02 Kelurahan Pematang Gubernur M. Romli ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa korban baru saja tinggal di kawasan tersebut lebih kurang 1 tahun terakhir. Sebelumnya korban berdomisili di Kelurahan Kandang Limun. Menurutnya keseharian korban dikenal supel dan cukup mudah bergaul serta tidak tertutup terhadap lingkungan. Orangnya supel dan tidak punya musuh. Sepengetahuan saya ya, ini sekali lagi sepengetahuan saya, beliau itu tidak punya musuh dan orangnya mudah bergaul, tegur sapa biasa. Nah, memang beliau itu hobi burung pula kan, juga main burung, mancing, kan. Itu wujud dari mungkin gaul lah bahasa kita kan. Bukan tipe orang yang tertutup beliau itu. Selama ini yang saya ketahui beliau itu kena penyakit gula. Mungkin kalau bahasa medisnya diabetes ya gitu. Dan itu sudah agak lama beliau menderitanya karena dulu badan beliau tuh agak gemuk kan karena udah agak kurusan. Mungkin ada salah satu sebab memang kurusnya itu karena ada tadi penyakit tadi. Memang beliau lagi diet. Itu pengetahuan saya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita nanti minta konfirmasi dengan istrinya atau dari rekam jejak medis beliau. Korban tinggal dengan seorang istri yang kesehariannya membantu korban bekerja di Pasar Pematang Gubernur, serta dengan seorang anak laki-laki yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anak korban dengan posisi berada di dalam bagian kolam ikan di depan rumahnya. Oleh anak korban kemudian memanggil warga sekitar. Kemudian jenazah korban diangkat dari dalam kolam ke pinggir kolam, sebelum warga akhirnya memanggil pihak kepolisian. Feby Almasdito melaporkan dari Kota Bengkulu.